Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada saat ini kita akan mempelajari bagaimana memahami pola pengembangan paragraf dan cara menemukan ide pokok di paragraf. Apa itu paragraf dan apa itu ide pokok paragraf? Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang tersusun rapi membahas satu gagasan utama. Ibarat sebuah rumah, paragraf adalah satu ruangan dengan perabot yang saling mendukung. Sedangkan ide pokok adalah jantung dari sebuah paragraf. Ini adalah gagasan utama, fondasi yang menjadi inti seluruh pembahasan. Menemukan ide pokok itu penting agar kita bisa memahami seluruh isi bacaan dengan tepat dan cepat. Pola paragraf yang pertama yaitu deduktif. Secara singkatnya, deduktif yaitu dari umum ke khusus. Ide pokok berada di awal paragraf. Kalimat utama yang mengandung ide pokok terletak di bagian awal paragraf. Kemudian, kalimat selanjutnya diikuti oleh kalimat penjelas. Kalimat utama yang berada di awal paragraf kemudian diperinci atau diperjelas oleh kalimat-kalimat penjelas yang memberikan detail lebih lanjut. Berikut contohnya. Kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Banyak korban meninggal di jalan tol karena pengemudi mengantuk. Dari contoh paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu pada kalimat kecelakaan akibat mengantuk masih sering terjadi. Dan ide pokoknya yaitu kecelakaan akibat mengantuk. Kemudian kalimat selanjutnya yang berbunyi banyak korban meninggal di jalan tol karena pengemudi mengantuk merupakan kalimat penjelas. Ingat, jika kamu menemukan kalimat umum di awal, itu kemungkinan besar paragraf deduktif. Pola pengembangan paragraf selanjutnya yaitu induktif. Untuk memudahkan mengingatnya, induktif itu pola pengembangan dari kalimat khusus ke kalimat umum. Induktif merupakan kebalikan dari deduktif. Ide pokoknya justru berada di akhir paragraf. Ini seperti sebuah teka-teki yang jawabannya baru terungkap di bagian akhir atau kesimpulannya di akhir paragraf. Dimulai dengan fakta atau bukti yang bersifat menjelaskan, kemudian dari berbagai detail tersebut ditariklah kesimpulan umum yang menjadi ide pokoknya. Berikut contoh paragraf induktif. Usia anak-anak memang termasuk dalam usia pertumbuhan. Dalam usia pertumbuhan, anak-anak memang membutuhkan banyak energi dan kalori yang dihasilkan dari makanan. Itulah sebabnya mengapa pada bulan puasa, anak-anak cenderung merasa lebih cepat lapar dibandingkan dengan orang yang sudah lebih tua. Untuk itulah, perlu usaha dan latihan agar dapat terbiasa berpuasa. Dari contoh paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu pada kalimat "Untuk itulah, perlu usaha dan latihan agar dapat terbiasa berpuasa." Pada bagian ini, kalimat utamanya terdapat kata kunci yaitu "untuk itulah". Kemudian ide pokoknya yaitu perlunya usaha dan latihan untuk terbiasa berpuasa. Nah, kalimat penjelasnya di bagian mana? Kalimat penjelasnya di bagian awal paragraf. Mulai dari kalimat usia anak-anak memang termasuk dalam usia pertumbuhan sampai pada kalimat sebelum kalimat utama. Itulah sebabnya mengapa pada bulan puasa anak-anak cenderung merasa lebih cepat lapar dibandingkan dengan orang yang sudah lebih tua. Nah, kemudian kita akan belajar pola pengembangan paragraf sebab akibat. Paragraf sebab akibat menjelaskan hubungan. Hubungan ini berfokus pada hubungan kausalitas, yaitu apa yang menjadi penyebab dan apa yang menjadi akibatnya. Polanya bersifat induktif
umum atau pendekatan induktif. Penyebabnya dijelaskan terlebih dahulu, lalu akibatnya disimpulkan di bagian akhir. Berikut contoh paragraf sebab akibat. Silahkan dibaca. Nah, bagaimana cara mudah menemukan ide pokok dalam paragraf? Tentunya ide pokok itu berada di kalimat utama ya. Untuk menemukan kalimat utama, maka yang pertama, baca cepat seluruh paragraf untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang sedang dibahas. Kemudian, fokus di awal atau akhir paragraf. Karena kalau fokus di awal paragraf dan menemukan kalimat utamanya, berarti itu merupakan ide pokoknya. Atau kalau berada di akhir paragraf, berarti itu merupakan paragraf induktif atau sebab akibat. Kemudian perhatikan kata kunci. Kata yang sering muncul atau yang merangkum keseluruhan isi paragraf. Kemudian yang terakhir, uji coba. Coba hilangkan kalimat yang menurutmu ide pokok. Apakah paragraf masih masuk akal? Jika tidak, itu ide pokoknya. Ingat, ide pokok berada di kalimat utama, dan kalimat utama bersifat umum. Demikianlah materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.